semua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Buki yang siap bacain energi dan intuisi hari ini. Hari ini ada apa? Ayo. Venus harmonius dengan Saturn. Chiron Ghost Direct. Hahaha. Chiron di mana? Di Aries. Venus harmonius dengan Saturn. Saturn masih di Capricorn. Yang artinya Venus itu kan tentang relationship ya, tentang justice, tentang beauty ya. Tapi ini lebih ke value, nilai, termasuk finance, pekerjaan, prioritas ya. Jadi tanggung jawab, disiplin, lebih dewasa dalam hal-hal itu. Bahkan juga etika dalam bekerja ya. Bisa dipercaya. Dan nilai-nilai apa, dengan nilai-nilai berdasarkan value yang seperti apa, nilai yang seperti apa, kita bekerja, kita prioritas-prioritas kita dan segala macamnya itulah ya. Sedangkan Chiron itu kan di Aries, healing ya, planet healing direct, artinya kita sudah mulai setelah new moon ini ya, kan new beginning ya, new beginning setelah gerhana matahari kita ingin memulai sesuatu. Dan Aries itu ada di pleasure. Aries itu sekarang lagi ada di pleasure. Jadi segala hal ya, ini direct artinya lebih ke healing itu baru dimulai proses. Kalau kemarin kita mencari tahu tentang apa yang harus kita benahi, apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita healing ya. Sekarang kita mulai berproses energinya, yaitu bagaimana kita mampu mengekspresikan diri kita sebagaimana kita sejati diri kita sendiri, bagaimana kita mengungkapkannya, tentang romance itself, tentang romance itu sendiri, tentang love affairs, tentang kalau emang kita mau memulai sesuatu yang baru, apa yang harus kita perbaiki sebelum memulai sesuatu yang baru itu, sehingga repeating the same thing is not going to be happened ya. Jadi kita memang untuk memulai sesuatu itu lebih baik, sebaiknya ya kita sudah berdamai dengan apapun masalah kita sebelumnya, sehingga kita tidak menarik energi-energi, rasa-rasa yang sama untuk memulai sesuatu yang baru itu, apapun itu ya. Jadi entah itu bisnis, entah itu pekerjaan, entah itu hubungan, entah itu partnership, entah itu pasangan ya, entah itu marriage, whatever, anything ya, kita diminta untuk heal dulu, sembuh dulu, selesai atau berdamai dengan masalah kita di belakang sebelum memulai yang baru, supaya kita bisa membangun segalanya dengan energi yang tercerahkan kan gitu ya. Uhui banget sih. Merkuri ya, Merkuri itu flowing dengan apa ya tadi ya? Merkuri flowing dengan Mars, Mars juga di Aries. Tindakan ya, Mars Tuhan tindakan, action, gerak ya. Yang mana udah direct kan, dan itu juga di Aries ya. Merkuri itu komunikasi, mindset, pola pikir. Jadi
dia cara berpikir kita dan tindakan kita itu memang energinya adalah selaras. Apapun yang ingin kita mulai, apapun yang akan kita ekspresikan, ya, entah itu dalam hal kreativitas, romance, bahkan dengan anak-anak sekalipun, ya itulah, dan bagaimana kita bersenang-senang, bagaimana kita bisa senang gitu, happy ya, itu selaras, harmonis juga. Ya, Merkuri kan di Sagittarius, yang mana ini tentang kebebasan. Jadi akan ada border-border atau batasan-batasan yang emang akan kita buka, dalam arti dalam kita berpikir, dalam kita berwawasan, dalam kita berpersepsi, ya itu kita akan lebih terbuka, gitu. Membuka batasan-batasan itu untuk menjadi lebih, untuk mampu lebih untuk lebih ingin mempelajari lebih banyak, mengetahui, expand ya, melebarkan, meluaskan pandangan dan wawasan, sehingga kita dalam bertindak pun, bertingkah laku pun, kita mempunyai lebih banyak pilihan. Juga dalam juga kalau ingin memulai sesuatu yang baru, kita punya lebih pilihan, tidak membatasi diri lagi, ya. Yang jelas dengan Venus easy and kreatif, dengan Saturn ya, Venus dengan Saturn itu dia lagi easy, dengan mudah dan kreatif, flowing juga, harmonis juga dengan Saturn. Artinya kebebasan itu dalam menentukan nilai-nilai kita sendiri, ya, memperluas wawasan kita sendiri, membuka batasan-batasan itu, ya, juga harus didasari oleh tanggung jawab, disiplin, untuk bisa memahami dari konsekuensi apapun tindakan kita, bahkan cara berpikir kita sendiri, right? Energi dan intuisi hari ini. Sorry, sebentar ya. Mic-nya jatuh. Oke. Now the Six of Pentacles. Yep. The Star. Bagaimana persepsi kita ya? Six of Swords. Solusi. Eight of Pentacles. See? Four of Wands. Then Knight of Swords. Oke. Energi alam bawah sadar kita adalah kita ingin mempunyai stabilitas, komitmen, struktur yang kuat, komitmen ya, bahkan mungkin keluarga, pernikahan itu sendiri mungkin ya, yang kuat dan stabil, kuat, juga menyenangkan,
Kelihatan dong, seneng. Energi Taurus. Ini di bawah situ ya kan. Komitmen. Tapi juga bebas. Merpati ini dove gitu ya. Melambangkan kebebasan. Tarian-tariannya gitu kan. Melambangkan sebuah happiness dan terang. Terangnya, warnanya yang terang gitu kan. Kebahagiaan. Empat wands menunjukkan struktur yang alami. Dan Knight of Swords, energi Gemini, yang mana adalah North Nodes itu di Gemini, dan Mars ya itu tanggal 12 kemarin dia flowing harmonis dengan North Nodes dengan Gemini. Gemini itu apa sih? Gemini itu Merkuri. Gemini itu ya komunikasi, mindset, persepsi, ya, kebenaran, komunikasi, ingin mengungkapkan kebenaran dan membawa terang. Baliknya, kalau ini bawa geledek nih. Ini bawa terang, bawa pencerahan. Dia masalah relationship ya, masalah relationship. Apapun itu, any kind of relationship ya, partnership, family bahkan ya, siblings mungkin ya, yang mencerahkan. Situasinya sekarang kita melihat atau merasa tidak berdaya akan situasi atau kondisi kita sendiri dengan Six of Pentacles kayak gini ya. Dia merasa tidak berdaya, dia merasa ini buat gue ngelihatnya kayak dia sebagai korban dari situasinya sendiri yang mana itu tidak seimbang. Dia merasa sebagai korban, makanya dia nunduk. Dia merasa bersalah. Atau bahkan merasa tidak mampu untuk memperbaiki ketidakseimbangan itu. Hukum sebab dan akibat itu ya, dia hanya menyesali. Itu yang gue rasa dari kartu ini. Dia melihat opsi-opsi itu ya. Konsekuensi, resiko ya, atas apapun tindakannya, dia melihat segala sesuatunya menjadi opsi dan itu semua ada di tangannya. Nasib dan takdirnya ada di tangannya. Ini yang gue lihat dari kartu dari sisi ini ya. Dan dia mampu melihat apa yang bisa saya perbaiki untuk membuatnya kembali seimbang. Dan dia mampu ya, bertanggung jawab apapun konsekuensinya. Konsekuensi dan resiko dari yang sudah memang dia lakukan. Balik lagi ya. Tuh. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita dapat the stars, energi Aquarius ya kan, energi Aquarius. Kita mau
menyambut era Aquarius ya. Dan ini artinya healing, healing, menyembuhkan. Ini buat gue purging ya, buat gue ini purging. Air itu menyembuhkan, mengeluarkan semua emosi yang ada di dalam diri kita, ya. Dikeluarin semua, dikeluarin semua. Karena apapun yang sudah terjadi memang sudah seharusnya terjadi. Kita hanya diminta untuk belajar menerima. Ini gue nggak tahu ini burung apa ya. Tapi kok kayaknya flamenco bukan? Yang jelas dia terbang. Artinya dia itu akan membuatnya lebih ringan, dan bisa lebih ringan sehingga dia bisa terbang kan, gitu ya. Bahkan untuk menggapai bintangnya, yaitu North Nodes, yaitu takdirnya, yang mana emang callingnya gitu, purpose-nya dia harus menjadi ringan dulu. Langitnya yang cerah itu kan, ya, bintang-bintang ya. Kalau dan emang era Aquarius ini kan bisa dibilang bisa dengan 0 degree ya, dengan 0 derajat, bersamaan dia bergerak sama Saturn dan Jupiter itu masukin Aquarius itu ya. Itu memang kalau mereka sejajar itu emang setiap 20 hari, setiap 19, antara 19 sampai 20 tahun. Tapi di 0 derajat ini, di posisi sekarang ini, itu kejadiannya bisa ditarik sampai ke middle age ya, masuk ke Aquarius ya. Dalam sejarah itu terjadi mungkin 8, ini variasi sumber ya, sumbernya bervariasi. Ada yang bilang 800 tahun yang lalu, ada yang bilang 1542 tahun yang lalu, dan mungkin bahkan diperkirakan bisa dibilang ya, Saturn konjang Jupiter yang mana tanggal 21 Desember itu, kalau di belahan dunia ya dengan 4 musim ya, itu kan tanggal 21 itu adalah matahari terpendek ya, dalam waktu setahun. Itu matahari terpendek. Untuk mungkin Iceland ya, dia nggak punya matahari sama sekali. Oke. Dan tanggal 20 dan dia diam ya, matahari itu mulai merebak lagi, mulai menjadi panjang lagi, mencapai siklusnya lagi. Itu mulai memperpanjang harinya, hari siang, hari terangnya, sinarnya, memperpanjang sinarnya lagi itu setelah 3 atau 4 hari kemudian. Oke. Jadi tanggal 21 itu adalah matahari terkecil, solstice winter. Makanya dia dibilang solstice winter. Jadi karena memang dia adalah titik terpendek matahari dalam waktu setahun. Oke. Dan mulai lagi dia memanjang itu setelah 3 hari atau 4 hari dia di titik itu. Makanya kalau terus hari Natal tanggal 25 Desember itu karena istilahnya dia lahir kembali, itu adalah yang dimaksud sebenarnya adalah matahari itu mulai muncul lagi ya. Kalau ngomong ke Kristen Katolik di sini, kalau kita ngomong kalender Masehi, kalender itu dibikin oleh pertama Paus Gregorius nomor 8 yang durasinya cuma 8 bulan. 8 bulan awal, yang kemudian diperbaiki oleh Kaisar Agustus, diperbaiki oleh Kaisar Romawi menjadi 12 bulan. Nah, di situ ada kontrak deal. Maaf ini kelamaan di Roma gue tinggal, kebetulan gue ketinggal 17 tahun di Itali.
di Roma, dan emang gue kerjaan gue itu selalu di tourism, di pariwisata, yang mana gue bergaul sama guide arkeolog, seni di Roma. Yang ini hal-hal seperti ini emang hal-hal yang gue pelajarin gitu. Jadi intinya antara kerajaan Romawi dengan Vatikan saat waktu itu, kerajaan Romawi masih belum masuk, baru saja mengakui, ya, baru pindah dari pagan ke Kristen, ya, dari pagan ke Kristen. Jadi sebenarnya, ya, semua apa sih namanya, hari-hari perayaan, pesta dan segala macam itu disesuaikan dengan pagan. Kalau nggak tahu pagan itu seperti animisme, ya, bukan agama, tapi kepercayaan dan keyakinan zaman dulu sebelum adanya agama-agama, yang mana kerajaan Romawi itu adalah pagan, ya, bukan Katolik, bukan Kristen. Tapi dengan dia memutuskan untuk bekerja sama dengan Vatikan, maka kerajaan Romawi berubah menjadi Kristen Katolik lebih tepatnya. Sekian untuk historinya. Ya. Jadi yang mana pagan animisme itu sendiri adalah percayakan dewa matahari, dewa ini, dewa itu, ya kan. Itu disesuaikan di dalam kalender itu sendiri. Oke? Jadi Saturn ini dipercaya bahkan sebagai bintangnya Bethlehem. Bintangnya Bethlehem karena terangnya, karena lokasinya yang bahkan kalau di kitab suci itu kan dibilangnya 3 raja dari timur, ya, dibimbing oleh bintang untuk menemui Yesus yang baru saja lahir. Gitu loh, Bo. Oke. Six of Swords. Ini juga Chiron yang direct, ya, tanggal 15. Chiron yang direct. Healing di Aries. Untuk memulai sesuatu yang baru, kita harus sembuh dulu. Oke. Direct. Kita mulai memproses healing itu sendiri. Moving forward. Meninggalkan segala drama, ya, konflik, dan membawa pelajaran-pelajarannya saja, ya, menuju ke air yang lebih kelam dengan dengan langit yang cerah ini, ya kan. Kita punya harapan istilahnya dengan langit yang cerah itu dan ribuan bintang-bintang itu. Kita punya harapan menuju ke tenang yang lebih baik lah, ya, nggak seperti ini. Kita nggak tahu kita mau arah kemana, ya kan. Jadi memang perlu untuk healing dulu, sembuh, selesaikan semua masalah yang ada, ya, sehingga kita bisa moving forward dengan semua harapan yang lebih jernih dan jelas, dengan pelajaran-pelajaran yang benar-benar kita pahami, ya. Nggak gini moving forward tapi semuanya masih kelam, nggak tahu mau ngapain, nggak tahu kemana, ya kan. Solusi. Eight of Pentacles. Perbaiki diri, ya, ini kerja, belajar, usaha. Ini memperbaiki diri. Gue ngeliat ini sebagai memperbaiki diri. Self work. Memperdalam keterampilan kita, skill kita. Bahkan untuk mengenali diri sendiri pun kita juga harus belajar mengenali diri kita sendiri. Self work. Nggak seperti ini. Kesannya ini kan
fokusnya ke dia nih. Mengajari atau belajar atau bekerja untuk mendapatkan pengakuan. Enggak. Ini dia sendiri. Belajar mengerti, belajar untuk mengerti, memahami apapun keterampilannya kita sendiri, diri kita sendiri. Energi Virgo yaitu tentang reputasi karir kita sendiri, tentang tindakan kita sendiri yang akan kita ambil ya. Kita harus pelajari dulu, pahami dulu sebelum kita mengambil tindakan, juga tentang status sosial kita ya. Kita ingin bertanggung jawab, ingin membangun tadi itu berdasarkan nilai-nilai yang seperti apa, dan dengan cara yang berpikir seperti apa. Alright, okay. Dari Mystical Shaman kita dapat flow. Ikutin aja, jalanin aja ya, tanpa harus bersikeras, tanpa harus ikutin aja kemana energi itu membawa kita ya. Under the deck council, dia menjaga pintu surga, dia menjaga pintu spiritual. Dia cuma punya pesan untuk semuanya sudah tertulis, semuanya sudah tertulis. Lakukan apa yang kalian harus lakukan tanpa harus meminta jaminan akan hari esok. Dan kita diminta juga untuk lebih, dia akan memperhitungkan apapun yang kita lakukan itu berdasarkan apa, intensinya apa, sebab dan akibat hukum alam itu tadi ya, karena semuanya sudah tertulis, nasib, takdir gitu. Wisdom of the Oracle kita dapat come to the edge, come to the edge. Tunjukkan dirimu, tunjukkan siapa dirimu ya. Maju, nggak perlu takut, nggak perlu takut. Jangan minta jaminan. Kalau si council itu bilang kan, jangan minta jaminan akan hari esok. Kalau kita sendiri yang tidak punya keyakinan atau tidak punya keyakinan pada diri kita sendiri, jangan minta jaminan itu kepada siapapun. Jaminan itu yang akan memberi cuma hanya kita. Kalau kita nggak punya kepercayaan atau keyakinan akan diri kita sendiri, sudah saatnya kita belajar lebih dalam lagi tentang diri kita sendiri. Asah keterampilan kita, asah keyakinan kita, asah kepercayaan kita untuk bisa membangun hari esok. Building blocks. Berdasarkan nilai apa kita membangun sebuah struktur? Moral dan etikanya apa? Setiap orang berbeda. Dan tidak ada yang namanya benar atau salah. Kenali diri, maju, tunjukkan. Jangan meminta jaminan akan hari esok, karena semua ada di tangan kita sendiri dan semua sudah tertulis ya kan. Dari Mystical Wisdom kita dapat Epiphany. Seek clarity, cari penjelasan, cari kejelasan. Cari pencerahan yang memang kalian yang kita butuhkan itu ya. Kalau butuh cari. Dan epiphany itu sesuatu hal istilahnya kayak petir gitu. Petir datang jedar gitu. Memang kadang menyakitkan, tapi itu adalah sesuatu yang mencerahkan. Epiphany. Under the deck, enlightenment.
Ya. Pursue spiritual growth. Jadi pencerahan. Ikuti perkembangan pertumbuhan spiritual kalian. Spiritual itu adalah jalan pengalaman pribadi. Tidak ada nilai orang lain, tidak ada pengalaman orang lain, tidak ada diktat untuk menjadi siapa diri kamu. Semuanya itu harus kita lakukan sendiri melalui pengalaman dan pemahaman kita sendiri akan semua pengalaman itu. Itu spiritual work. Spiritual growth itu self work. Kamu unik, kita unik, masing-masing unik, dan itu adalah power kita, kuasanya kita, kekuatannya kita untuk menjadi diri kita sendiri. Karena tidak ada yang seperti kita. Dan itulah kekuatan kita. Jadi self work. Dari Goddess Guidance kita dapat Mau, Mother Earth. You are called upon to help with environmentalism. Kita dipanggil untuk membantu dengan lingkungan hidup. Dan under the deck itu dapat Isis, past life, kehidupan di masa lalu, di masa sebelum ini ya. This situation involves your past life memories. Jadi memang ini ada karma atau mungkin tugas-tugas kita yang belum kita selesaikan di masa kehidupan kita sebelumnya. Ini berhubungan dengan itu. Dari Universe Tarot kita dapat I honor how I want to feel. Under the deck, my fearless freedom lights up the world. Ya. Kebebasan kita dari rasa takut itu menyinari dunia. Dari Literary Witches Oracle card ya, kita dapat belonging, teacup, rabbit. Under the deck, the gloves, dan bawahnya ada bravery. Belonging. Sejatinya kita memiliki apa sih? Mungkin yang benar-benar punya kita itu adalah darah ini sendiri yang mengalir di dalam dunia fana. Dunia material ini sebenarnya fana, yang nyata ini malah fana. Yang kita miliki adalah genetika dari kefanaan kita ini. nggak tahu semoga kalian nyampe sama apa yang gue coba untuk ekspresikan ya. Darah kita, genetik kita ya, itu yang paling esensial dari apa yang kita bawa dari
sebelum 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 generasi sebelumnya yang benar-benar esensial, benar-benar miliki kita itu ada di darah dan genetika. Selebihnya ya, itu mungkin nggak kita tidak mungkin kita tidak sadari ya. Mungkin tidak kita sadari. Yang kita selalu ingin lebih, yang selalu kita sadari hanya material, HP gue ya kan, pacar gue, rumah gue, padahal itu semua malah fana ya. Yang mana memiliki itu sendiri adalah beban. Nggak usah ngomong mobil gue, rumah gue, makanan gue ya, pacar gue, suami gue, laki gue, itu semua beban. Orang yang di darah aja beban, karena kita masih menanggung ya, kita menanggung entah itu kewajiban atau hak dari leluhur kita. Itu beban dan juga anugerah. Mau melihat itu sebagai anugerah atau mau melihat itu sebagai beban ya, disitulah kita mengalami proses dalam berpersepsi. Dibutuhkan dialog, perbincangan di depan teh. Yang sejatinya ini juga adalah pertemuan sakral antara feminin dan maskulin menjadi satu. Dengan energi rabbit di sini. Ini rabbit itu kelinci itu dia selalu melambangkan kesuburan. Layaknya Paskah di musim semi. Ya, layaknya Paskah di musim semi itu sebenarnya adalah, kalau orang pagan bilang, kalau animisme bilang, itu adalah ritual-ritual yang mereka lakukan untuk menyembah dewi ya, dewi kesuburan, dewi Istiar. Makanya dalam bahasa Inggris jadi Easter, Paskah. Dewi kesuburan di mana adalah waktu yang tepat juga untuk manusia, makhluk hidup, breeding, berkembang biak. Tapi dia juga melambangkan victim mentality ya, korban. Dia yang gesit, tapi dia itu menyenangkan. Kelinci itu menyenangkan, riang, tapi agak-agak licik juga dengan menggunakan mentalitas korbannya dia. Dan energi dalam bawah sadar kita adalah glows, power, kekuasaan, purity karena putih, pure ya, tanpa dosa, innocent, yang bisa dibilang juga nggak mau kotor, berkelas, bangsawan, dan ini juga sifatnya manipulatif. Gue melihatnya adalah ini antara generasi, belonging ini ya, ini antara generasi yang turun menurun ya, sampai kita memang mempunyai kelas
dan kekuasaan yang memang harus kita sadari kalau kita harus berani, bravery, ya, dalam mengambil keputusan atau melanjutkan yang memang sudah tugas dan hak kita, kewajiban dan hak kita dalam kehidupan yang fana ini gitu. Karena kan manusia maksudnya gini, kita ini ya jiwa yang mengalami perjalanan jasman harifiah, karena jiwa kita sebenarnya umurnya bertahun-tahun dan kita dikasih kesempatan untuk mempunyai body. Jiwa kita dikasih kesempatan untuk mempunyai body, untuk mengalami dan melakukan tugas-tugas itu tadi ya. Tugas dan kewajiban kita yang memang harus berevolusi, di antara innocent dan bravery, kepolosan, kelas, bangsawan, kuasa, kekuatan ya, dan intensi yang murni untuk berani menunjukkan apa sih tugas kita, apa sih kewajiban kita dan hak kita, dan terus melanjutkan evolusi ke depannya. Itu yang gue dapat. Semoga berguna dan sampai ketemu besok. Nantikan Saturn konjang Jupiter in Aquarius dalam bahasa Indonesia buat semua. Oke, semua zodiak.